Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Herani dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM F1G321004. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kalkulus. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu kalkulus. Kalkulus bahasa Latinnya calculus, artinya batu kecil untuk menghitung. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Berikut sejarah perkembangan kalkulus. Ada 3 periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali. Orang Mesir telah mampu menghitung volume piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Pada zaman pertengahan, matematikawan India menggunakan konsep kecil tak terhingga dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema. Sekitar tahun 1000, matematikawan Irak menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dengan menggunakan induksi matematika. Dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikawa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti Johann Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Di sini ada 2 pendapat siapa sih yang dijuluki Bapak Kalkulus. Ada 2, yaitu Gottfried Leibniz dan Newton. Berikut sejarah singkatnya. Gottfried Leibniz menciptakan secara independen salah satu studi matematika yang digunakan di berbagai macam lapangan kalkulus. Semasa kuliah Newton, ia pun berbeda dari teman sekelasnya. Ia diajari kurikulum yang standar, tetapi ia sangat mengamati ilmu sains yang lebih mendalam. Waktu luangnya digunakan untuk membaca prinsip filosofi dari filsafat modern di masanya. Pada tahun 1665, ketika Newton masih berkuliah, kasus pertama wabah terjadi di negara Inggris. Wabah tersebut mengakibatkan universitas untuk tutup dan Newton akhirnya pulang kembali ke keluarganya. Dengan kondisi yang buruk dan tidak mendukung, Newton pun tidak berkecoh dan tetap merumuskan teorinya tentang kalkulus dan cahaya warna. Tahun 1669, Sir Isaac Newton menulis makalah mengenai ide-ide dasar kalkulus, tetapi tidak dipublikasikan ke umum. Pada pertengahan tahun 1670, Gottfried Leibniz mengklaim bahwa ia menemukan ide kalkulus pada tahun 1674 dan mempublikasikan makalah yang ia tulis pada tahun 1684. Ketika Newton menyadarinya, Newton mengklaim bahwa Leibniz telah membaca bagian dari manuskrip miliknya sebelum Leibniz mempublikasikan makalahnya. Para pendukung Leibniz berkata bahwa Newton menjiplak hasil karya dari Leibniz karena Leibniz menerbitkan makalahnya lebih dahulu. Namun, pendukung Newton pun berkata bahwa Leibniz menjiplak hasil karya Newton. Debat ini telah berjalan dari pertengahan tahun 1660 sehingga sekarang. Lalu, kalkulus itu terdapat dalam bidang pekerjaan apa saja? Yaitu bidang pekerjaan ekonomi dan bidang ilmu teknologi. Contoh penerapan kalkulus dalam kehidupan sehari-hari yaitu digunakan untuk sistem navigasi pesawat terbang. Semua pesawat terbang dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Berikut peran kalkulus pada bidang teknik lingkungan. Kalkulus berperan sebagai penggunaan beberapa rumusan sederhana untuk hitungan. Pada umumnya, permasalahan yang ada di bidang teknik lingkungan terkadang tidak semuanya bisa diselesaikan secara analisis, sehingga kita perlu memahami penyelesaian secara matematis. Maka dari itu, kita perlu mempelajari kalkulus pada teknik lingkungan.